Halo sahabat gaming semuanya, selamat tahun baru 2024. Terima kasih sudah mampir ke channel kita ini, Romi88 Gaming. Seperti video sebelumnya, kita melanjutkan tip and triknya untuk bisa mendapatkan pilot dan drone dan apa gunanya dan fungsinya, terus bagaimana mengupgrade-nya. Oke sahabat gaming, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja untuk tip and triknya. Apa sih gunanya dari pilot? Pilot adalah driver dari robotnya ya. Nah, pilot ini terbagi atas dua tipe pilot robot dan tipe pilot titan ya. Pilot ini gunanya itu adalah menambah kemampuan dari robotnya sendiri. Jadi kalau level robot teman-teman itu tinggi, kalau pilotnya levelnya rendah, maka kemampuan robotnya belum maksimal. Nah, seperti apa kemampuan pilotnya? Nah, seperti pilot robot serap ini. Ini adalah Victoria B, salah satunya pilot saya yang robotnya udah MK3. Nah, Victoria B ini mengendalikan robot serap dengan kemampuan yang sangat banyak sekali. Udah berapa kemampuan legendarisnya. Nah, kemampuannya ini bisa ditukar dan bisa juga di-upgrade. Kalau teman-teman kurang suka dengan pemberian kemampuannya, teman-teman bisa tukar. Cara tukarnya gimana? Nah, ganti keterampilan ini. Nah, tinggal teman-teman pilih yang mana mau teman-teman ganti dari kemampuannya dia. Nah, itu biayanya 500 mumerium ya. Jadi untuk pilot ini bahan yang dibutuhkan adalah mumerium. Nah, mumerium ini bisa didapat secara gratis dari item spesial dengan juga menyelesaikan misi harian ya. Itu dapat 30 sama 20 kalau nggak salah saya. Jadi dapat 50 mumerium setiap harinya kalau teman-teman menyelesaikan misi-misi hariannya dan juga menyelesaikan item spesialnya. Nah, dengan kemampuan pilot yang sangat tinggi, jadi kemampuan ini berkaitan juga dengan pangkat pilotnya ya. Nah, jadi ini ada simbol pangkatnya, Victoria B-nya. Dan kita berada di kapten ya. Kita berada di kapten. Ini pangkatnya masih ada 2 tingkat lagi. Kita ada di kapten. Ada mayor di atasnya, ada kolonel ya. Oke. Ini robot serapnya kita. Oke, kita ambil contoh lagi adalah robot siren. Nah, robot siren ini juga punya kemampuan pilotnya ya. Pilot kita adalah twins. Ini adalah pilot untuk robot siren. Robot siren ini ada berapa pilot dia? Ada 2 setahu saya, ada twin, ada siapa lagi itu. Nah, kelebihan dari robot twin ini, di saat dia mau mendarat, itu kemampuan silumannya muncul. Di saat dia terbang kan ada perisai reflektornya. Nah, saat dia mau mendarat, perisai reflektornya kan hilang itu. Nah, perisai reflektor ini, tapi dia mengaktifkan modus silumannya. Jadi tetap dalam cover pelindungan dianya. Cuman kalau punya radar kuantum, musuhnya ya tetap aja bisa di-hit dan bisa di-kill. Oke, ini salah satu kemampuan dari twins. Berapa kemampuan legendarisnya sama
Kalau teman-teman nggak suka, kemampuannya bisa ditukar tapi ada biayanya. Tapi kalau teman-teman suka, ini bisa dinaikkan juga. Nah, contoh saya naikkan seperti ini nih. Saya naikkan dari ungu ke biru, itu biayanya 150. Itu bisa dinaikkan dari biru ke ungu, dari abu-abu ke biru itu 150. Nanti naik lagi dari biru ke ungu ke legendaris orange ya. Angkatnya sama serap tadi, adalah kapten ya. Nah, pilot ini dapatnya dari mana? Rata-rata pilot saya itu dapatnya dari buka peti perak ya teman-teman, dari kunci ini. Jadi kalau teman-teman cari pilot yang teman-teman inginkan, gacha-gacha di sini nih ya, di peti perak kunci ini ya, pasar gelap ada buku pilot ini. Nah, tadi ada pilot yang sesuai dengan robotnya teman-teman. Nah, ini banyak pilotnya, tinggal disesuaikan dengan robot teman-teman punya dan senjatanya. Nah, selain itu dapat juga dari datapad. Ini buat robot-robot baru ya. Juga ada pilot ini. Oke, kita memang nggak ngumpulin datapadnya banyak, karena udah cukup lah robot kita yang sekarang ini. Udah 5 hanggar, bingung mau naikin yang mana lagi ntar. Udah cukup. Nah, untuk pilotnya berarti udah clear ya, dapatnya dari mana, terus gunanya buat apa. Upgrade-nya itu pakai Momarium. Momarium itu dapatnya dari mana? Nah, salah satunya itu dari misi harian. Nah, ini ada rebut suar 10 dapat Momarium 30. Nah, ini misinya teman selesaikan. Terus juga bisa dapat dari sini. Ini lagi belum kebuka ya. Dari special itemnya juga ada. Dapatnya itu 20 setahu saya. Nah, kebetulan setiap hari 50, nanti bisa di-upgrade pilotnya. Rata kalau robot di hanggar 1 ini levelnya udah kapten semua ya. Nah, ini belum kapten ya. Robot Harpy masih letnan angkatnya. Memang Harpy ini telat upgrade-nya karena kemarin kita kehabisan Momarium. Jadi kebuka ke kaptennya ini jadi lama. Jadi yang lain udah pada naik, dia belum naik. Juga Waljun. Maaf, lagi kurang sehat ya teman sahabat gaming. Kebanyakan minum es, kena panas ya jadi batuk begini. Oke, jadi yang kapten ada 2, itu pilotnya Aujun sama pilotnya Harpy. Selebihnya sudah pangkat letnan. Nah, ini Titan juga punya pilotnya ya sahabat gaming. Ini Titan pilotnya adalah Yang Li Titan. Yang Li ini ada 2, Yang Li robot biasa sama Yang Li Titan.
dan pangkatnya sudah mayor. Kalau sudah kebuka sampai marsekal ya, ini marsekal itu kemampuan radar kuantumnya aktif yang ini nih. Jadi robot-robot siluman bisa kita bantai pakai Titan Aethernya kita, Titan level mentoknya kita. Ya, itulah gunanya pilot. Jadi menambahkan kemampuan dari robotnya. Nah, kalau pilot Titan ini upgrade-nya juga itu pakai, kita lihat dulu. Itu 1500 untuk naikin pangkatnya ya, dari mayor. Nah, kita masih kurang memoriumnya ya, untuk mengejar dari mayor ke kolonel ya. Berarti pilot Titan ini pangkatnya lebih tinggi daripada pilot robot-robot biasa ya, karena pangkatnya sampai ke marsekal. Sementara ada kolonel, brigadir, jenderal, sama marsekal. Oke, ini yang belum kita capai. Sementara kalau robot biasa hanya sampai kolonel atau brigadir aja kali ya. Jadi kita lihat, coba kita cek lagi. Oh ya, sampai kolonel aja, karirnya sampai kolonel pangkatnya. Kalau Titan sampai marsekal. Jadi pada akhirnya pilot Titan paling tinggi pangkatnya ya, kemampuannya. Oke, untuk pilot Titan udah jelas ya sahabat gaming. Gunanya buat apa untuk pilot ya, baik pilot Titan maupun pilot robot biasa itu udah tahu kegunaannya, cara dapatnya udah tahu, dan kegunaannya buat apa juga udah tahu ya. Cara mengganti-ganti kemampuannya juga udah tahu, cara mengupgrade-nya juga tahu, dan bahan untuk upgrade-nya juga udah tahu. Oke, saya anggap untuk robot pilot udah clear ya. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke drone. Apa sih fungsi drone ini? Kenapa harus ada drone? Sering waktu robot ini kita butuh namanya pendamping ya, semacam pet lah kayak gitu. Kalau di game yang lain peliharaannya kita, kalau di sini namanya drone. Drone ini punya kemampuan, berbagai jenis kemampuan ya, tergantung tipikal drone-nya. Ada tipikal penyerang, ada tipikal pertahanan, ada tipikal memberi perlindungan, atau tipikal support. Kalau drone Castle itu tipikalnya drone penyerang ya, karena dia punya kemampuan serang secara mandiri, yaitu berikan kerusakan ekstra pada yang diterima musuh, yaitu serangan range deathmark. Deathmark ini kayak kemampuan pasif ya teman-teman, kayak di robot itu dia punya kemampuan aktif deathmark ya. Seperti apa deathmark di kemampuan robot? Nah seperti ini nih sahabat. Nah ini kan kemampuan aktifnya shield breaker ya. Nah deathmark itu seperti ini. Nah ini deathmark nih. Ini kemampuan deathmark nih. Nah deathmark.
Jadi dia bisa nyerang dengan kemampuan seperti ini juga. Jadi kalaupun lawannya lagi ngumpet juga bisa diserang, yang penting masuk dalam bidikannya dia. Oke. Nah, drone ini punya level-level tertentu ya. Kalau di level 4, kalau khusus drone Castle ini nambah serangan 7%. Lumayan besar nambah serangannya. Jadi serangan robot teman-teman itu kalau dipasangkan dengan robot Castle sampai level 4, itu kemampuan serangannya meningkat 7%. Kalau berada di level 9, itu nambah kecepatan 10%. Jadi lebih lincah. Nah, kalau untuk level 12, dia itu bisa menghealing darah dan perbaiki sendiri robot utama pendampingnya ya. Nah, ini kemampuan dari Castle. Jadi setiap musuh yang dihancurkan, robotnya menghealing darah robot pendampingnya. Oke, itu kemampuan dari drone Castle, tipikal robot penyerang. Oke, kita lihat lagi drone yang lain, tipikal drone yang lain. Ini ya tipikal robot drone penyerang juga, namanya Deltoki. Itu dia menyerang dengan laser ya. Laser memberikan damage itu 600-an, 605, tapi range-nya jauh sekali teman-teman, 800 meter. Jadi kalau senjata kita nggak nyampe, drone-nya nyampe teman-teman serangannya. Penting menyerang aja. Nah, drone ikut nyerang gitu. Dan itu di level 1 ya. Di level 2 juga memberikan tambahan damage itu 7%. 10 di level 9 nambah kecepatan 10%, dan di level 12 ya teman-teman, itu nambah kerusakan tambahan 20%. Nah, ini ganas sekali nih. Ini ibaratnya teman-teman punya modul termonuklir itu 4. Satu termonuklir itu nambah serangan kan 5% ya. Ini 20% loh. Berarti teman-teman punya tambahan 4 termonuklir. Wah, gila ini damage-nya kalau pakai drone ini kalau sampai level 12. Tapi naiknya mati-matian. Menaikkan drone-nya ini mati-matian. Nah, kalau menaikkan drone ini itu pakai namanya microchip ya. Nah, oke, microchip itu seperti apa? Microchip itu seperti ini teman-teman. Nah, ini harganya lumayan mahal. Kalau membeli di pasar, di penawaran aja, jangan beli langsung di atas itu. Oke, kita udah bahas drone tipe penyerang. Drone tipe support adalah contohnya seperti ini. Ini tipe support ya. Paralisis ini drone tipe support. Kenapa saya bilang tipe support? Karena dia membantu robot untuk melumpuhkan musuh dengan kemampuan lockdown. Nah, lockdown ini juga ada di robot, itu kemampuan aktifnya ya, modul aktifnya. Tapi di paralisis ini jadi kemampuan drone-nya, kemampuan utamanya. Jadi kalau teman-teman hit musuh, itu dia ke lockdown. Berapa kali teman-teman nge-hit musuh, dia maka drone ini akan aktif men-lockdown-nya musuhnya teman-teman, hingga tidak bisa bergerak sementara ya. Ini kemampuannya. Kemampuan utamanya. Dan di level 4 dia itu nambah serangan 7%.
Oke, sama, berarti nggak jauh beda sama yang tadi ya. Kalau di level 9 dia juga menambah kerusakan 5%. Jadi kemampuan menambah kerusakannya ada 2 ya untuk drone satu ini. Nah, di level 12 itu menambah defense 20 poin pertahanan. Ini cukup tinggi ini. Nah, drone seperti ini menambah defense-nya robot. Jadi damage yang masuk itu enggak terlalu besar teman-teman, karena poin pertahanan teman-teman itu tinggi. Oke, itu tipikal untuk drone support. Dan ada juga tipikal robot support yang lain kayak barel ini. Barel ini menambah serangan 8,4% dan pendinginannya 40 detik ya, lama juga. Tapi di kemampuan duanya itu nambah 7%, udah nambah 8,4%, nambah lagi 7%. Nah, di level 9 dia punya kemampuan meledak ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu hancur, maka drone ini meledak juga, berefek pada area ya. Kerusakannya juga gede, itu 80.000. Jadi teman-teman nih duel nih dekat-dekatan, kalah nih teman-teman nih, hancur robot teman, maka drone pendamping teman-teman barel ini akan meledakkan dirinya juga, berdampak damage 80.000. Nah, ini robot-robot yang bagus dipakai buat drone yang bagus dipakai buat pertempuran duel-duelan teman-teman, kayak di Hantam Chromo atau Free Vocal. Ini drone-nya pakai yang ini bagus sekali nih. Jadi kalaupun teman-teman hancur, kalah, musuh juga sekarat jadinya gitu loh, atau meledak juga gitu, karena efek dari barrel explosion ini, kemampuan spesial dari drone barrel ini. Kalau di level 12 dia nambah kecepatan 15% meningkat ya. Oke, ini jenis drone support juga. Nah, dia nggak menyerang langsung. Ini Castel tadi kita udah bahas juga Castel. Aku dapat robot Castel ini, aduh kepencet salah. Aduh maaf ya, sahabat gaming, kepencet. Sering ada iklan-iklan lewat. Nah, ini Castel tadi kita udah bahas juga. Ternyata drone kita di Hanggar 1 ini level 4 aja dulu teman-teman, sampai kemampuan kita buka dulu karena update drone sangat mahal biayanya. Kita fokus dulu naikin pilotnya, habis itu baru drone. Karena kalau kita naikin barang-barang, aduh nggak sanggup teman-teman, perlahan-lahan aja. Ini drone barrel tadi, kita lihat drone ini seperti apa drone-nya. Kayak paralisis tadi udah kita bahas. Kita masuk ke drone tipikal pertahanan ya. Drone tipe pertahanan salah satunya adalah yang terbaru adalah drone Shahi. Drone Shahi ini cukup bagus untuk robot-robot tipikal defense ya, karena dia menambah poin pertahanan defense 7. Dan punya kemampuan efeknya itu tingkat 5 ya, sangat bagus. Maka saya pasangkan ke Skyros-nya saya. Nah, di level 4 dia juga nambah defense 7%. Nah, ini tipikal
drone event ya. Dari level 9 nambah kecepatan 7 km ya, nambah kecepatan biar Skyros-nya glidingnya makin cepat ya. Terus juga memberikan kemampuan terakhir di level 12 itu jadi kalau drone-nya itu sama dengan kemampuan modul ya, ambang batas. Jadi kalau teman-teman sekarang ditahan nih, nggak masuk serangannya. Kalau di robot ada modul seperti itu, apa namanya lupa saya. Kita cek dulu ya. Ini last stand, sama dengan last stand nih teman-teman. Yang tadi itu kemampuan sama dengan last stand. Kemampuan tadi drone tadi itu sama dengan kemampuan last stand. Oke, ini buat tipikal defense ya, robot defense, drone defense. Ini juga ada drone defense, yaitu Armadillo. Ini juga nambah 4 poin pertahanan. Tadi 7 ya. Ini nambah kecepatan geraknya 3 km. Terus di level 9 nambah 10 poin pertahanan. Terus level 12 itu memberikan kemampuan repair ya. Setelah menghancurkan musuh, memperbaiki diri dia. Ini buat tipikal tadi drone serang, drone support, drone defense udah ya. Dan bentuk drone defense yang lain adalah ini, Zone Reviver. Setelah ketahanan robot mencapai 0, drone ini akan memulihkan sebagian besar seketika 34%. Jadi kalau teman-teman duel-duelan nih, satu saat teman-teman robot lawan hampir mati terus melonjak darahnya lagi. Nah, ini efek drone reviver ini. Nah, lo kok darahnya bisa nambah meloncat kayak gitu. Nah, pakai cheat? Enggak pakai cheat ini teman-teman. Ini efek dari drone reviver. Kalau dia pakai drone reviver itu kayak gitu tuh. Udah sekarat dia hampir meledak, loncat darahnya penuh 34%. Itu efek dari drone reviver. Jadi drone ini tipikal drone support. Nah, di level 4 nya nambah 10% ketahanan ekstra. Di level 9 itu nambah 85 poin pertahanan. Waduh, ini tinggi sekali ya, hampir 100%. Nah, di level 12 itu menghasilkan perisai agis ya. Nggak tahu nih perisai agisnya perisai agis kuning apa biru. Kalau kuning bagus itu. Karena kan robot Link ini nggak punya perisai energi, dia ada perisai fisik doang. Nah, ini drone Shahi juga udah kita bahas tadi. Nah, ini drone support juga. Dia tidak nembak langsung tapi membantu robot ya. Snowdon itu drone-nya. Kita lihat bedah kemampuannya dia. Nah, drone Snowdon ini cocok dipakai sama robot-robot yang punya kemampuan siluman. Salah satunya Link ini.
Karena di saat kemampuan skill silumannya hilang, maka otomatis damage-nya naik 12%. Ini kemampuan utama Dragon Slowdown ini. Jadi kalau kita pakai termonuklir, berarti sama 2 kali termonuklir tambah setengah damage dari modul serangan standar 2% ya. Ini nambah damage-nya memang gede nih. Nah, kemampuan yang kedua, meningkat ketahanan akan diperbaiki 30%. Langsung memperbaiki sebagian besar ketahanan robot jika robot mendapatkan lebih dari 70.000 kerusakan dalam 5 detik. Jadi kalau teman-teman kena damage besar dalam hitung 5 detik aja, itu drone ini memulihkan darahnya 30%. Jadi kalau teman-teman ditembak sniper tat gitu kan, pakai crisis sniper kan langsung tuh darahnya down. Nah, tapi nggak bunuh teman-teman, maka drone ini langsung mengisi darah 30%. Makanya kadang ditembak naik lagi darahnya. Nah, secara sekejap gitu ya, dengan cepatnya. Itu efek dari salah satunya drone Snowdown ini di level 4 ya. Level 9 nambah kecepatan gerak 8%. Dan ini saya belum pernah lihat nih kemampuan robot ini. Oh, jadi robot ini tidak bisa kehilangan senjata. Jadi di level 12 ini gak akan ada cantolan senjatanya yang rusak, sahabat gaming. Jadi kalau teman-teman pakai robot Slowdown ini sampai level 12, jadi sahabat gaming tidak akan mengalami kerusakan senjata. Jadi nggak ada cantolan senjata yang rusak ya, walaupun robot teman-teman sudah sekarat. Jadi itu efek dari drone support Snowdown ini. Oke, kita udah bahas drone itu fungsinya apa-apa aja berdasarkan skillnya ya. Kalau Titan kita masih pakai Titan Yang untuk X- ini kita udah bahas juga tadi. Nah, levelnya masih kopral. Angkatnya masih kopral. Oke, itu salah satu drone ya. Kita coba cek-cek lagi drone. Nah, ini salah satu drone tipe T3 ya, warna ungu. Ini drone serang ya. Jadi teman-teman menembak, dia juga nembak. Teman-teman pokoknya terbidik, maka dia nembak gitu. Nah, drone ini menembak secara mandiri, damage-nya 3000, jaraknya jauh 800 meter. Isi ulangnya 10 detik ya. Ini secara independen juga bisa menyerang nih drone watch ini ya. Cuman kalau tempat ini kemampuannya hanya 3 ya. Di level 2 nambah serangan itu 5%, di level 4 nambah serangan 5%, dan di level 5 jadi drone-nya berefek dot ya. Di saat di level 9, drone ini menyerang juga berdampak efek dot juga sebesar 143. Ini tipikal robot penyerang ya. Tipikal drone penyerang. Ini sama. Nah, ini drone support. Kemampuan utamanya adalah memperbaiki diri ya, memperbaiki robot utama, robot pendampingnya, langsung memperbaiki sebagian ketahanan robot jika robot mendapatkan
lebih dari 150.000 damage dalam 3 detik. Nah ini kalau teman-teman ditembak sama sniper tapi nggak mati, ini langsung mengisi darah ya, 30.000 mengisi darah langsung chat gitu, langsung isi. Maka kadang-kadang kalau ditembak, loh kok isi lagi darahnya gitu kan. Nah ini efek dari drone nebula ini. Kalau di level 4 nambah defense 5%, di level 9 ini mengaktifkan absorber jika robot mendapatkan lebih dari 150 damage dalam 5 detik. Jadi mengaktifkan perisai ungu ya teman-teman di level 9 nya. Jadi kalau teman-teman kena damage gede itu dia aktifin perisai absorber, perisai energi yang warna ungu ya teman-teman, seperti Fafnir itu, seperti Ares. Nah itu perisai energi warna ungu. Nah itu level 9 nya nebula nih. Ini tipikal robot support, drone support. Nah ini drone support juga Petron. Jadi kalau ini kemampuannya itu stealth. Jadi kalau teman-teman drone ini memberikan sementara saat robot pendamping kena efek blind. Efek blind ini efek buta ya. Jadi teman-teman nggak satupun bisa membidik musuh. Ini kebanyakan ada di senjata lasernya Titan ini, blind ini. Kayak Dazer, kayak apalagi itu efeknya blind itu, membutakan, jadi nggak bisa bidik satupun musuh teman-teman. Nah waktu teman-teman kena efek blind ini, drone ini mengaktifkan model silumannya. Jadi teman-teman punya kemampuan siluman dalam kurun waktu 3 detik. Nah sampai dinginnya 20 detik. Jadi itu efek dari on blind steal kemampuannya dari drone Petron. Kalau di level 4 nambah serangan 5%, di level 9 jadi kalau blindnya hilang efeknya, maka punya kemampuan anti blind. Jadi diserang lagi itu udah nggak mempan lagi selama 5 detik ya. Kalau efek blindnya kan masuk mode siluman tuh, masuk mode siluman. Blindnya hilang, efeknya dia mengaktifkan anti blind. Jadi diserang lagi, maka blind yang kedua itu tidak mempan selama 5 detik. Jadi teman-teman bisa punya waktu buat menghindar gitu. Ini kemampuan dari drone support Petron. Kita cek lagi, ini masih nebula. Nah, kita ke hanggar 4. Kita drone apa aja. Nah ini drone tipe T2 ya. Ini memperkuat perisai. Jadi kalau teman-teman punya robot berperisai energi, maka dia akan memperkuat atau menambahkan perisai agis. Tapi ini warnanya agisnya agis biru ya teman-teman, bukan agis kuning. Oke, terus di level 2, level 4 itu nambah defense 3%. Kalau T4 ini, T2 ini kemampuan cuma 2 ya teman-teman, sampai level 4 doang. Oke, ini drone T1 ya nambah kerusakan aja ini. Jadi kalau model aktif teman-teman aktifin, maka dia nambah damage 3%. Yang model aktif itu seperti ya kayak ini yang di bawah ini nih, kayak Pulse ataupun Cell Breaker, itu model aktif namanya. Nah ini drone support juga
Ice. JS ini tipikal robot serang ya, tipikal drone serang ya. Dia ini menembak secara brutal ya, secara independen. Walaupun teman-teman nggak nembak, dia juga nembak sendiri nih, kan penting terkunci. Jarak tembaknya 500, tapi reloadnya itu 20 detik, lama. Penting terkunci robotnya, itu dia nembak ini, yang berondol musuh. Dulu pernah saya pakai ke robot Loki, kan dia masuk mode siluman tuh kalau lipat senjatanya. Nah, terus ini nyerang nih, robot yang sekarat di-kill sama drone ini nih. Tembaknya satu tembakan itu 500 ya, tapi dia itu membredel ya, memberondong musuh dengan tembakan kinetik gitu. Di level 5 nya itu nambah serangan 5%, di level 4 nya. Di level 9 nya nah punya kemampuan deathmatch, kerusakannya 10%. Jadi kalau darahnya musuh berkurang 10% nih, mengumpet juga kena serangan deathmatch ini ya wassalam, kena juga. Nah, serangannya itu enggak terbatas dinding. Ini pakai bagus ke drone-drone yang punya kemampuan siluman, tapi silumannya itu jarak waktunya lama ya, tapi teman-teman masih bisa nembak gitu pakai drone. Saya pasangin ke robot Loki dulu, cukup lama saya pasangin ke robot Loki. Sekarang saya pasangkan ke robot Angler. Jadi di saat dia aktif modul vortexnya dia, skillnya Angler, dia kan nggak bisa nembak juga tuh. Nah, drone ini tetap nembak. Itu gunanya saya pasangkan ke robot Angler. Oke, ini salah satu drone support. Nah, ini drone wait out ini memberikan efek EMP ya. Ini EMP ini melumpuhkan semua modul aktif, baik skill maupun modul aktif healing, modul shieldbreaker yang segala macamnya itu lumpuh sama dia, gak bisa dipakai. Dalam waktu 3 detik ya. Seulangnya juga cepat, 4 detik. Jadi teman-teman kalau menghadapi robot-robot yang bisa terbang, yang bisa kayak Skyros berubah di bola pakai robot, dan juga bisa menghilang, berteleport, itu pakai drone ini aja. Dia nggak bisa pakai skill aktifnya dia, modul aktifnya juga lumpuh. Jaraknya 100 meter, jadi memang buat duel ini teman-teman. Jadi teman duel pakai modul ini lumpuh ini. Ini bagusnya dari drone wedge out. Di level 4 nya nambah kecepatan gerak, dan di level 5 nya di level 9 nya ini langsung memperbaiki sebagian ketahanan jika robot mengalami lebih dari 100.000 kerusakan. Jadi kalau teman-teman kena damage dari sniper, itu 50.000 darah teman-teman di healing sama robot ini kalau dia berada udah di level 9. Di teman pakai drone ini nggak perlu takut ada sniper, tang asal gak mati aja, itu darahnya isi ulang lagi. Oke, ini drone nya lagi, sama drone ini. Kita cek lagi, sama, gak ada drone, sama drone nya, drone ungu ya. Nah, ini drone starter, ini drone awal-awal teman dapat drone awal ini dikasih nih, drone starter, drone gratisan. Langsung memperbaiki sebagian ketahanan jika robot mendapatkan lebih dari 70.000 kerusakan selama 5 detik ya, sama lah healing 15.000 nambah darahnya.
ya. Nah, drone ini udah tahu guna dari drone-nya kan. Oke, kita langsung ke di mana dapat drone. Drone ini didapatkan dari dua tempat juga. Pertama dari pasar gelap, itu di Peti Emas ya. Nah, ini drone Peti Emas. Atau teman beli di toko juga ada, tapi yang orange itu nggak dapat ya, nggak bisa dibeli. Itu dapatnya dari event kaca-kaca tadi. Terus bisa dapat juga dari Datapad ya. Saya belum ada dapat drone nya. Dari Datapad juga ada, tapi nggak tahu Datapadnya warnanya apa ya. Nah, naikin drone ini pakai chip micro ya. Chip micro itu sama seperti dapat numerium dari item spesial sama misi harian. Nah, misi hariannya itu seperti ini teman-teman, bisa di bawah. Nah, ini Rebel Suar 10 dapat chip micro 5 ya. Kalau di item spesial dapat 3 setahu saya. Itu dikumpulin aja tiap hari. Kita coba spin dulu. Kita dapat AU ya kita. Oke lah teman-teman, saya rasa cukup jelas ya untuk drone dan pilotnya. Dari mana dapat drone dan pilotnya, apa gunanya, apa manfaatnya, dan cara upgrade-nya bagaimana, dan kemampuannya seperti apa sudah dijelaskan. Dan tipenya apa aja udah tahu. Kalau ada masih mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar saja. Nanti dijawab dengan jelas. Terima kasih sudah mampir ke channel Romi 88 Gaming. Maaf kalau ada hal-hal yang kurang dalam penyajian, dalam penyampaian, dalam berkata-kata, dalam bernarasi. Mohon dimaafkan. Dalam berkata-kata salah mohon dimaafkan. Semua yang kurang-kurang mohon dimaafkan. Semoga teman-teman hari-harinya menyenangkan, berbahagia, aktivitasnya lancar, sehat selalu, dan selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun baru ini teman-teman mendapatkan limpahan rezeki, lancar aktivitasnya, dan sehat selalu ya. Yang teman-teman belum dapat pekerjaan, semoga dapat pekerjaan. Yang belum dapat jodoh, semoga dapat jodoh. Yang semua rencananya berjalan dengan baik di tahun baru ini. Oke lah, Romi 88 Gaming pamit. Mungkin next berikutnya kita bikin konten lagi tentang apa aja, atau kita main video gameplay juga lagi, karena udah lama juga tidak main gameplay. Mungkin kalau teman punya saran dan kritik, masukan untuk bikin konten, boleh dikasih di kolom komentar. Kita bikin konten apa lagi. Nah, terima kasih sudah mampir sampai menonton sampai akhir. Kita bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.